Kak Fawaz untuk ulas silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. خلاص cukup. Sadaqallahul azim. Syal Misri. Ula, ada berapakah hukum nun sukun atau tanwin di dalam ayat yang kamu baca tadi? Ada berapa? Tajwid di situ yang ada hukum nun mati dan tanwin. 10 bilang. Ada berapa? 10. 10. Ya, silakan sebutkan dan jelaskan 5 dari 10. 5 di antara 10. Silakan. 1. Pertama. Yang pertama. Wah, di ayat tersebut pertama mau yang di kata mana tuh, kalimat mana tuh? Yang ada nun mati atau tanwinnya? Ada ifa? Yang di mana ifanya yang di kalimat mana? Di kata apa? Di kata apa? Ada ifa. Coba Kak pinjam Al-Qur'annya di surat yang tadi. Coba kita lihat bersama ya. Oke? Ya. Coba. Sebentar. Nih. Tadi soal yang dibacakan. Coba. Nah, itu ayatnya. Coba yang ifa yang mana? Tunjukin. Mana? Ini ya? Itu ifa. Bacanya apa ini bacaannya? La'antum. Disebut ifa karena ada apa? Ada huruf apa? Min. Nun mati. Setelahnya huruf apa? Ta. Itu ifa. Pintar. Selanjutnya ada apa lagi ya? Coba cari ada tanwinnya. Baca. Rahbatan fi sudurihim. Wah, Iya. tadi roh batang fi ya. Itu ada apa? Hukumnya. Tanwin. Iya, terus setelahnya ada huruf. Fa. Jadi Fa. hukumnya apa? Fa. Ifa, pintar. Lanjut. Coba. Terus ini. Qaumul la Iya. yafqahun. Betul. Terus Itu gimana berarti penjelasan? ada apa? Itu apa hukumnya? Tanwin, terus? domaten bertemu dengan huruf Lam. lam. Jadi itu apa ya? Apa? Idgham bila gunnah. Pintar. Terus Baru sini. 3 nih. Sini, Nah. yuk jam. Ini apa ini? Baca dulu. Jami'an illah. Iya. Ada apa itu? Tanwin. Iya. Setelahnya ada huruf Berhadapan apa? dengan huruf Hamzah. 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 betul. Oke. Hukumnya apa? Izhab.
Idhar Betul. ya. Terus Lanjut. sini. Coba baca dulu. Ca. Sanatin au Iya. Mm-mm. Nah, terus Ada di sini. apa di situ? Sini ada apa? tanwin. Tanwin berhadapan dengan Hamzah. Hamzah. Jadi itu apa? Hukumnya apa? Idhar. idhar. Udah 5. Sudah 5? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Udah. Sudah cukup? Terima kasih Kak Nabila. Iya, sama-sama. Almarhamna bil Quran. Hebat. Mi, sini Mi. Mi, ini hebat loh. 5 tahun tampil di tengah panggung besar, sendirian, ditonton orang banyak, ada lampu, ada kamera, tajwid. Di sekolahnya memang belum diajarkan ya? Ada yang disampaikan untuk Ula? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah di sini Ula mendapatkan ilmu yang sangat banyak. Ula memang belum mempelajari tajwid. Dan sejujurnya menghafal bahasa Indonesia itu sangat sulit bagi Ula. Menghafal terjemah yang kemarin itu pertama dia menghafal bahasa Indonesia. Itu 1 hari setengah Kak Irfan. Hanya untuk menghafal terjemah yang sedikit itu 1 hari setengah dia butuh waktu. Dan itu pun masih agak terbata-bata. Ketika waktu yang sedikit dia harus menghafal tajwid, awalnya dia protes. Umi aku gak bisa. Tapi saya kuatkan Ula, sebisa Ula, semampu Ula. Karena di sini kita belajar. Kita bukan untuk mencari apa-apa, kita untuk belajar. Jadi melihat perjuangan Ula, saya terharu. Dan saya bangga sekali. Meskipun sulit dia masih mau berusaha, meskipun terbata-bata. Ula memiliki ambisi yang sangat besar. Dia ingin belajar bahasa Inggris, dia ingin belajar tajwid, dia ingin belajar semuanya. Tapi keterbatasan saya belum mampu mengajarkan itu semua secara sempurna kepada Ula. Mungkin karena waktu. Kalau secara ilmu, Kak Irfan yakin Umi sudah sangat memilikinya. Belum Kak Irfan. Saya masih bodoh. Inilah Uminya Ula yang selalu merendah. Di tengah-tengah kesibukan dan kewajiban menjadi istri, menjadi ibu, juga ada kewajiban lain untuk menyelesaikan S2-nya. Tesis yang belum selesai sampai sekarang. Belum harus mencari nafkah juga suaminya di Mesir sana. Dan masih mensisipkan juga keinginan untuk berdakwah dengan kemampuan Ula. Pergi dari Mesir, sengaja datang ke Indonesia. Walaupun Umi sempat minder katanya dengan hafalan Ula yang baru 3 juz. Dan melihat hafalan teman-teman lainnya ada yang sampai 30 juz. Jadi untuk anak-anak Indonesia jangan pernah merasa kecil hati juga. Bahwa di tanah Arab sana mereka sehari-hari berbahasa Arab. Bukan berarti mereka juga hafal banyak Al-Quran. Tetap perlu usaha dan istiqomah dan ketaatan yang tinggi. Umi, niat Umi sini mencari ilmu, boleh kita komentar dari Dewan Juri. Umi mau di sini, duduk saja. Terima kasih Umi. Boleh tepuk tangan dulu untuk Umi. Pin Faiz yang ada di dada Ula ini diberikan Dewan Juri ketika tantangannya yaitu menerjemahkan. Tadi Umi menyebutkan bahwa untuk menghafal terjemahannya saja Ula sangat sulit. Dan Kak Nabila saat itu teringat dengan Kak Nabila saat itu. Kak Nabila pun lahir besar di Mekah. Padahal asli Indonesia sama seperti Ula. Ketika pulang ke Indonesia tidak bisa berbahasa Indonesia. Hanya bisa bahasa Palembang dan Arab. Dan ini anak seusia Ula 5 tahun berdiri di sini. Harus menjelaskan tajwid dalam bahasa Indonesia. Itu tantangan yang luar biasa.
Dan Masya Allah Deula untuk menyari hukumnya, sebenarnya saya yakin Deula tahu nun sukun setelahnya ada huruf apa, tapi untuk melafalkan dalam bahasa Indonesianya mungkin perlu waktu yang cukup. Tapi Kak Nabila tetap senang dan mudah-mudahan Ula lebih semangat lagi. Tetap kagum untuk Ula ya. Tetap. Tepuk tangan dong untuk Ula. Fan kalau masih ingat pernah ibunya Ula bilang diterima aja di Hafiz Indonesia sudah saya bersyukur. Apalagi sudah menjadi 5 besar. Betul. Perjuangan Ula selama ini yang kita lihat luar biasa. Dari segi bacaan, dia mampu menerapkan tajwid. Mungkin dia tidak mampu menjelaskan ilmu tajwid. Kalau kita kembali, Rasulullah SAW mengajarkan sahabat cara talaqi, cara bacaan. Rasul tidak pernah bilang idhar, idgham, ikhfa, mad tabi'i, mad lazim. Jadi Ula ini kalau secara praktik dia bisa. Bahkan sangat luar biasa kemampuannya. Dengan bisa mampu mengatur nafasnya, dia bisa mampu menjaga iramannya. Memang kemampuan, jangankan seumur Ula, yang dewasa-dewasa ini jangankan bisa hafal tajwid. Bacaannya pun belum tentu. Makanya sebenarnya anak-anak Hafiz Indonesia bagi saya itu termasuk anak-anak yang hebat. Dan tidak ada yang lahir dalam kondisi hebat. Tapi semua menunjukkan betapa ada perjuangan di belakang anak-anak ini adalah orang tua. Yang mereka mengutamakan bagaimana anak ini bisa menjadi penghafal Al-Quran. Cita-cita mereka bukan hanya bisa menjadi salih atau bahagia di dunia. Tapi cita-cita mereka bahagia di akhirat. Apa yang menjaminkan kebahagiaan di akhirat? Al-Quran. Mungkin ada ketika mendengar komentar dari guru, menurut pemirsa di rumah menanggap, mana ada salahnya? Tidak ada salahnya. Betul. Ya, bacaan mereka bagus, suaranya bagus, tajwidnya bagus. Di mana kok Dewan Juri kok berlebihan, kok salah-salah mulu gitu. Sebenarnya yang kita sampaikan ini bukan sebuah kesalahan menurut kita. Tapi ini untuk menyempurnakan. Kenapa? Karena ini anak-anak hebat. Makanya kita tidak mau mereka di bawah level hebat. Makanya kita terus memberikan masukan setiap huruf, setiap kata, setiap ini. Bahkan sebagaimana kita melihat askar sambil halamannya, ayatnya, nomor ayat. Jujur saja saya sendiri pribadi tidak mampu menghafal dengan ayat atas, ayat bawah, ayat nomor sekian, halaman sebutkan nomor halamannya. Jadi ini menunjukkan betapa luar biasa kita syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah menganugerahkan di negeri kita Indonesia anak-anak seperti ini. Demi Allah, banyak yang mengagumi anak-anak kita di negeri Arab. Banyak orang Arab seumur mereka tidak bisa seperti mereka. Orang Arab bisa bahasa Arab, mendengar Al-Quran dia ngerti apa bacaannya. Tapi ketika kita melihat cara hafalan anak-anak kita jauh lebih hebat daripada anak-anak di negara Arab. Ayo, mari kita sama-sama menghidupkan Al-Quran dalam rumah-rumah kita. Dimanapun anak-anak kita, kita bangkitkan mereka agar bisa memakmurkan negara Indonesia dengan Al-Quran. Insya Allah. Abi Amir. Jadi gini Kak Irfan, ini pelajaran bagi keluarga semua kita ini. Acara ini penting bahwa ketika kita belajar membaca Quran, jangan mengabaikan ilmu tajwid. Karena banyak sekali, seringkali hanya kita baca-baca aja gitu. Dan kita tidak memperhatikan bahwa ternyata ada hukum-hukumnya di situ. Nah, mengapa ada ilmu tajwid? Jadi tadinya kan membaca Quran itu bitalaqi. Nah, setelah muncul zaman semua ditadwin, disusun jadi buku, maka akhirnya disusunlah ilmu tajwid. Maka ini menjadi panduan bagaimana cara membaca Quran dengan baik dan benar. Nah, tadinya harus mencari guru ke sana kemari, tapi sekarang sudah masing-masing guru dia sudah berdasarkan ilmu yang sudah disusun ini menjadi sebuah pegangan. Inilah namanya ilmu tajwid. Ola, terima kasih. Ola, oke. Masya Allah. Oke, tepuk tangan untuk Ula. Alhamdulillah.